Untuk menjadi orang yang sederhana, ternyata prosesnya tidak selalu sederhana. Tetapi ketika kita sudah mencapai kesederhanaan itu, ternyata kita akan dihadapkan setiap saat kepada keajaiban-keajaiban hidup yang kita akan merasakan betapa sangat menakjubkan, dan kita akan memperoleh suatu kedamaian yang amat sangat luar biasa. Saya akan mengawali kajian kita saat ini dengan melihat kembali Quran surat Al-An'am ayat yang ke-20. Ini sebagai pijakan awal, dan hari ini saya akan menyelesaikan episode Al-An'am. Walaupun tidak semua ayatnya kita bahas, kita akan pungkas nanti dengan ayat yang ke-165. Semoga rangkaian ceritanya utuh dan kita mendapatkan barokah. Yang pertama yang ingin saya titik beratkan adalah pernyataan Allah di dalam Quran surat Al-An'am, allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahumul ladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya. Nya di situ kata ganti untuk kitab. Kitab yang dimaksud di sini adalah kitab sejati, diri sejati kita yang sesungguhnya. Semoga kita hari ini sudah mengenal diri sejati kita seperti kita mengenal anak-anak kita. Apa yang harus kita kenali? Jiwa kita pada awalnya itu suci, karena dia berasal dari Dia yang Maha Suci. Kenalilah dia sebagai jiwa yang suci, dan peliharalah dia agar setiap saat selalu berada dalam keadaan suci. Kapanpun dia dipanggil, insya Allah tempat kembalinya pasti Dia yang Maha Suci. Ketika kita mengenali dia sebagai yang suci dan dia harus dalam keadaan suci, maka setiap saat pasti kita akan berupaya untuk menjaga kesuciannya. Mereka yang berhasil menjaga kesuciannya, itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah. Beruntunglah mereka yang menyucikan jiwanya, dan merugilah mereka yang mengotorinya. Demikian pernyataan Allah dalam Quran surat Asy-Syams. Lalu pernyataan apa yang penting dari semua ini adalah pernyataan yang terakhir. Alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Pertanyaan yang paling dasar bagi kita saat ini adalah, kalau hari ini, kalau saat ini kita mengaku sebagai orang yang beriman, tentu saja kita tidak akan merelakan diri kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Kalau orang yang menyucikan jiwanya itulah orang yang beruntung, berarti orang yang mengotori jiwanya itulah orang yang merugi. Jadi kalau begitu, siapa orang-orang yang merugikan dirinya sendiri? Adalah orang yang senantiasa membiarkan jiwanya terkotori oleh sampah-sampah spiritual yang diizinkan masuk ke dalam dirinya. Kita punya uang, kemudian uang itu hilang, gara-garanya macam-macam. Sudah uang itu tidak kembali lagi kepada kita, kemudian kita putus asa, tambah lagi
Pertama, uangnya sudah hilang. Yang kedua, kita menghadirkan penyakit yang kedua, putus asa. Setelah itu menghadirkan penyakit yang ketiga, benci dan menyalahkan semua orang yang di sekitar kita. Kemudian menghadirkan lagi penyakit yang berikutnya dan yang berikutnya. Terus secara tidak sadar sebetulnya kita sedang membuat tindakan yang merugikan diri kita sendiri. Betul? Pertanyaan yang paling mendasar adalah, seringkah kita setiap hari melakukan hal yang semacam itu? Dan kalau kita setiap hari masih sering melakukan tindakan yang seperti itu tanda, kata Allah, bahwa kita belum cukup disebut orang yang beriman seutuhnya. Karena orang-orang yang selalu melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri, kata Allah, fahum la yu'minun, sesungguhnya mereka itu tidak layak disebut sebagai orang-orang yang beriman. Kita dimarahi orang, sudah dimarahi orang, kemudian kita menyimpan rasa marah pada diri kita, tambah penyakit yang kedua. Setelah itu kita membangkitkan kebencian pada diri kita, timbul yang ketiga. Setelah itu kita menyerang mereka, timbul yang keempat. Setelah itu kita menyakiti mereka, timbul yang kelima. Setelah itu kita ditangkap polisi, timbul yang keenam. Setelah itu kita masuk kantor polisi, di penjara, timbul yang ketujuh. Jadi sebetulnya kerugian yang berikutnya itu hadir karena kita menghadirkannya. Dan kalau kita masih menghadirkan kerugian-kerugian yang semacam itu tanda bahwa sesungguhnya kita belum layak disebut sebagai orang yang beriman seutuhnya. Kalau kita mau jujur, hari-hari kita itu dipenuhi oleh keberuntungan atau dipenuhi oleh kerugian. Sebetulnya diri kita itu setiap hari bisa jadi memanen kerugian, cuman kita tidak menyadarinya. Nah, keberuntungan itu tidak diukur oleh ukuran-ukuran materi, tapi keberuntungan dalam bahasa Al-Quran adalah tersucikannya jiwa kita. Kita punya bisnis, kemudian bisnis itu gagal dan seluruh uang kita lenyap. Secara materi jelas kita kehilangan sesuatu, tetapi secara spiritual bisa jadi itu upaya Allah untuk menyucikan jiwa kita. Karena ketika tidak ada tempat melekatkan diri kita kepada yang namanya materi itu, kemelekatannya hilang, kan jiwa kita perlahan menjadi tidak melekat pada yang seperti itu, dan akibatnya jiwa kita tersucikan. Secara spiritual sebetulnya itu adalah keberuntungan, walaupun secara materi bisa jadi itu disebut sebagai kerugian. Karena kita hidupnya di alam materi, belum sepenuhnya mengizinkan diri kita berada di jalan spiritual, maka kita selalu menganggap hal yang terjadi pada diri kita adalah suatu kerugian. Betul? Dari situlah timbul rasa putus asa. Dari situlah timbul rasa penyesalan. Jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan firman Allah yang luar biasa ini, alladzina khasiru anfusahum fahum la yu'minun. Orang-orang yang sering melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Kalau begitu, tugas kita sekarang apa? Ya, kalau ingin disebut sebagai orang yang beriman, berarti tugas kita sekarang adalah menciptakan keberuntungan setiap saat. Lalu apa itu keberuntungan? Bertambah sucinya jiwa kita. Apa itu kerugian? Bertambah kotornya jiwa kita. Ayo, suka kesal enggak? Rasa kesal itu kan sebetulnya
bukan diakibatkan oleh sesuatu yang hilang dari diri kita, karena kita tidak rela dengan yang hilang. Jadi kalau kita hilang uang 1 juta, sebetulnya selama ini salah pikiran kita, dikiranya rasa kesal itu karena uang yang 1 juta yang hilang. Bukan, rasa kesal itu karena tidak relanya kita pada uang yang 1 juta itu. Jadi bukan pada uangnya, tapi pada ketidakrelaannya sebetulnya. Cuma kita tidak tahu. Akibatnya kita pun membiarkan diri kita dalam kondisi sakit. Maka kita harus segera melakukan upaya pemulihan. Jadi sebetulnya beda satu orang dengan orang yang lain dalam derajat kehidupannya terletak pada kecepatan pemulihan dirinya untuk menuju pada kondisi yang seimbang. Nah, kita itu terkadang sering membiarkan diri kita larut dalam situasi yang tidak seimbang terlalu lama. Proses pemulihannya terlalu lama. Kenapa proses pemulihannya berlangsung lama? Karena sempitnya dada kita. Saya akan loncat dulu melihat Quran surat Al-An'am ayat yang ke-104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu basyairum. Basyair. Basyair itu adalah basyirah. Basyirah itu adalah penglihatan kolbu. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh ja'a telah datang kum kepadamu sekalian basyair, basyirah, penglihatan batin mir rabbikum, dari Tuhanmu. Jadi kalau orang sudah menggunakan basyair, basyirah, penglihatan batin, harusnya berbeda dengan orang yang hanya menggunakan penglihatan lahir. Kalau orang yang hanya melihat dengan penglihatan lahir, yang dia lihat tentu yang bersifat lahir. Tapi kalau orang yang sudah diberikan kepadanya al-basyair, basyirah, penglihatan batin, berarti dia sudah bisa melihat yang di balik yang lahir, yang disebut dengan yang batin. Nah, kesempitan, kekesalan yang kemudian menimbulkan kerugian, yang menyebabkan jiwa itu kita kotor, itu karena penglihatan kita terlalu fokus kepada yang lahir, dan kita hanya menggunakan penglihatan lahir. Ini perjuangan berat kita. Kita semua merasa bahwa kita sudah terbuka mata kolbunya, seakan-akan kita sudah hidup dengan penglihatan batin. Tapi kenyataannya kita masih terjebak hidup kita di dalam penglihatan yang bersifat lahir. Apa buktinya? Kenyataannya kita masih sering mengotori jiwa kita, melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kita. Dan kotornya jiwa kita berawal dari yang penglihatan lahir itu. Al-An'am itu kan binatang ternak, ya. Binatang ternak itu kan binatang yang harus dipelihara, ya, bukan dipelihara kemudian diambil dagingnya, ya, dipelihara, di-maintenance, digunakan seperlunya, semata-mata untuk kepentingan yang menciptakan binatang ternak itu. Jadi sebetulnya Al-An'am itu bukan cerita binatang yang di kandang sapi, bukan cerita binatang yang di kandang domba, cerita binatang ternak. Di ternak itu artinya dipelihara, ya. Dipelihara apanya? Dipelihara agar setiap saat, ya, si binatang ini tidak mengotori yang dibaliknya. Gitu. Oke, terusin dulu. Sampai mana barusan? Jadi
Mohon maaf kalau penerjemahannya saya koreksi, tidak seperti yang ada di situ. Sekali lagi saya terjemahkan. Qad ja'akum basyairum mir rabbikum. Sungguh telah datang kepadamu al-basyair mir rabbikum, basyirah, penglihatan kolbu dari Tuhanmu. Awas, itu bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhanmu. Faman absara falinapsi. Tuh, barang siapa yang melihat, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Faman absara, barang siapa yang melihat, falinapsihi, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Itu terjemahannya. Waman amiya fa'alaiha, tapi barang siapa yang tidak melihat, kerugian bagi dirinya sendiri. Tolong diperhatikan, kalimatnya sederhana. Barang siapa yang melihat, maka keberuntungan bagi dirinya sendiri. Barang siapa yang tidak melihat, kerugian bagi dirinya sendiri. Ayo, ingin untung, ingin rugi. Kalau ingin untung berarti kita harus melihat. Nah, melihat ini bukan sekedar ketika kita sedang membuka mata kolbu saja, tapi hasil dari membuka mata kolbu kita itu ya diekstrapolasi ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan kita itu sepenuhnya di jalan spiritual. Jadi bagi orang yang semacam itu ternyata tidak ada sesuatu yang buruk dalam hidupnya. Seburuk apapun, sekalipun itu tidak dikehendaki terjadi dalam hidupnya, tetap saja bagi dia adalah suatu keberuntungan. Ayo, selama ini kan yang disebut keberuntungan oleh kita itu ketika kita mendapatkan yang kita ingin. Padahal bisa jadi secara spiritual akan menjadi penyakit bagi jiwa kita. Ternyata orang itu menjadi suci, sesuci-sucinya jiwa justru saat dimana dia mendapatkan yang dia tidak ingin, tetapi dia rela terhadap itu. Jadi bagi orang yang beriman tidak ada satu detik pun waktu yang membuat dia rugi, karena setiap saat seluruh peristiwa yang terjadi dalam dirinya selalu menjadikan pertambahan kesucian spiritualnya. Nah, pertanyaan yang paling mendasar bagi kita, apakah iya ruhaniyah kita setiap saat itu mengalami peningkatan kesuciannya? Atau malah bisa jadi ruhaniyah kita itu setiap saat yang mengalami peningkatan itu adalah kekotorannya. Nah, kalau kekotoran yang meningkat berarti rugi. Kalau kesucian yang meningkat ternyata untung. Nah, kesucian ruhani itu ternyata tidak bergantung pada peristiwa yang di luar diri kita bagi orang yang beriman. Nah, tapi bagi yang tidak beriman, segala peristiwa sekalipun menguntungkan secara materi malah bisa jadi mengotori jiwanya. Nah, oleh karena itu Quran surat Al-An'am ayat 104 mengajarkan kepada kita melihat sesuatu itu harus dengan al-basyair, dengan basyirah. Nah, kalau begitu kita harus melatih diri supaya kita lebih banyak melihat dengan al-basyair ketimbang kita melihat dengan mata lahir. Ternyata sesuatu yang sangat menakutkan dilihat dengan mata lahir betul-betul menakutkan. Sesuatu yang menakutkan dilihat dengan mata batin, al-basyair, basyirah, bisa jadi itu sesuatu yang menguntungkan. Itu sebabnya di mukadimah tadi saya menyampaikan pernyataan penting. Pernyataannya adalah ketika kita membiarkan diri kita sepenuhnya di jalan ruhani, ternyata itu sangat menakutkan. Tetapi ketika kita tahu, ternyata imbalannya sangat menakjubkan. Apa imbalannya? Imbalannya adalah keberuntungan. Apa wujudnya? Wujudnya adalah kesucian jiwa. Itu.